Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salah al-jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Terkhusus adalah nikmat iman, dan yang kedua adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa terus melaksanakan aktivitas pada hari ini. Dan juga salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Sayyidina Muhammad SAW, yang mana dengan hadirnya beliau maka kita mendapatkan limpahan rahmat daripada hadirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu salah satunya dengan Allah hadirkan untuk kita, yaitu bulan yang penuh rahmat, yaitu Syahrul Ummah, yaitu Syahrul Ramadan, ya, yang mana insya Allah jikalau melihat kepada kalender, insya Allah besok kita sudah mulai gitu. Namun sekali lagi kita menunggu keputusan dari pemerintah apakah besok sudah mulai kita berpuasa. Jikalau memang sudah mulai, maka insya Allah nanti malam kita akan mengadakan Qiyamul Ramadan, yaitu salah satunya adalah sholat tarawih berjamaah. Nah, salah satu amalan yang paling afdol di bulan Ramadan itu adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Bahkan banyak sekali di dalam kitab-kitab karangan ulama yang menjelaskan tentang metode mengkhatamkan Al-Quran, ya, dalam sebulan. Ada yang menyesuaikan sesuai dengan surah, ada yang menyesuaikan dengan hari. Nah, ini punya metode masing-masing. Jadi oleh karena itu Mitra JC, alangkah lebih baiknya lagi kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, yang mana untuk mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Jangan sampai ketika bulan Ramadan tiba kita masih harus masih bingung dalam bacaan Al-Quran kita, ya. Kecuali memang di bulan Ramadan nanti ada seorang guru privat, nah kita tadarus, ada yang memperhatikan bacaan Al-Quran kita. Nah, Mitra JIC, ya, sepertinya Ramadan memang sudah semakin menyengat, Mitra JIC, ya, berbagai macam persiapan, kemudian juga banyak juga warga-warga yang sudah menyambut dengan meriah, ya, dengan hadirnya macam-macam menu makanan, ya. Namun sangat disayangkan jikalau di bulan Ramadan ini kita tidak memperbaiki kualitas ibadah kita, Mitra JC. Jadi semoga Allah memberikan kita taufik, kekuatan untuk yang pertama adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ya, yaitu puasanya kalau bisa puasanya orang-orang khusus, yaitu tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi juga menjaga diri dari kurangnya pahala puasa kita, seperti menjaga pandangan, lisan, pendengaran, kemudian juga tindakan atau hal-hal yang tidak bermanfaat.
Dan juga semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih dan juga witir. Semoga bisa lengkap gitu sampai 30 hari. Ya. Nah, ini terus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waduh, bulan ini bulan umat gitu. Ibadah sunnahnya saja Allah lipat gandakan 70 kali lipat gitu. Seakan menyamai fardu. Ya, itu ibadah sunnah seakan-akan menyamai fardu. Ya, apalagi fardunya gitu. Ya, jadi sayang jikalau kita tidak mempersiapkan fisik kita maupun ilmu yang sudah kita tuntut selama 11 bulan yang lalu khusus untuk bulan Ramadan. Nah, mitra JIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih di dalam surah Al-Fatihah. Ya, kenapa lama? Ya karena kita membahas masalah hukum tajwidnya dan juga bacanya terus kita ulang-ulang ya agar terbiasa. Oleh karena itu silakan mitra JC mempersiapkan mushafnya ya dan juga catatannya. Maka insya Allah hari ini kita akan membahas satu hukum dari kitab tajwid. Nah, mungkin kita baca dulu ya surah Al-Fatihahnya. Ya, silakan mitra JC ikuti melalui via Facebook. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jadi dalam ta'awudz ini adalah hukumnya sunnah. Dan juga jangan sampai kita baca a'udzu ya. A'udzu ya, selalu Bang Jai ulang-ulang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Harus jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hanya ha tipis. Ya. Selanjutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini mungkin sudah kita bahas ya. Yaitu yang terakhir ini adalah hukum mad arid li sukun. Jadi boleh dibaca 2, 4 ataupun 6 harakat. Maliki yaumiddin. Sama yaitu terakhirnya adalah mad arid li sukun. Cuman sebelumnya kita sudah membahas tentang mad arid li sukun ini sendiri gitu. Apa itu mad arid li sukun? Jikalau ada mad tabi'i ya ataupun sebelum waqaf, jikalau ada waqaf yang mana sebelumnya ada mad tabi'i atau juga mad lain. Nah, di sini ada contoh dari mad lain yaitu yaumi. Ya, yaumi. Ya, kalimat yaumi. Apa itu mad lain? Ya, ini kita harus mengerti gitu. Jadi kemarin kita lompat dulu ke mad arid li sukun yang mana sudah ada penjelasan tentang mad lain. Cuman mad lain sendiri kita belum terlalu mengerti apa itu mad lain. Nah, mad lain itu apabila ada waw atau ya sukun sedang huruf yang sebelumnya itu berharokat fathah, maka hukum bacanya disebut mad lain. Dan cara membacanya sekedar lunak ataupun lemas. Umpamanya, raibun, khaufun, baitun. Nah, lain artinya adalah lunak atau lemas. Nah, apa itu mad? Mad lain. Nah, kita masuk hari ini pada pembahasan mad lain. Madun lain. Mad lain. Nah. Apa itu mad lain? Ya, mad lain. Mad lain. Ini sering sekali kita temukan ya mad lain ini. Ya. Jadi rumusnya adalah apabila ada huruf ya waw, ini seperti 9. Kurang pas ya. Bang hapus aja dulu ya.
huruf waw sukun ya, atau huruf ya sukun yang mana sebelumnya adalah fathah. Sebelumnya fathah. Kita kasih tanda harokat fathah. Maka selanjutnya adalah bagaimana cara membacanya? Cara membacanya harus lunak atau lemas. Ini istilah saja ya. Apa contohnya? Selanjutnya adalah contoh. Contohnya adalah raibun. Nah, raibun. Nah, kenapa kita katakan ini mat lain? Ya, karena apa tadi? Ada ya sukun. Ya, rumusnya adalah ada salah satunya waw atau ya. Ada ya sukun kebetulan. Yang mana sebelumnya berharokat fathah. Maka dibacanya lunak atau lemas. Raibun. Nah, ini surat Al-Baqarah ya. La raiba fi. Nah, ya tidak panjang, cuma sekedar meleok gitu, meleok. Raibun. Nah. Namun jikalau raibun ini ya bertemu dengan wakof, misalnya ada wakof di sini ya. Nah, baru dikatakan mat arid lis sukun. Raib. Boleh 2, 4 maupun 6. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi? Contoh dari waw mungkin ya. Kita kasih contoh. Khaufun. Nah, ada waw sukun yang mana sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Maka hukumnya adalah mat lain. Bagaimana cara membacanya? Lunak atau lemas. Namun jikalau ya setelah mat lain ini ada wakof, maka hukumnya adalah mat arid lis sukun. Ya. Nah, ini surat apa namanya? Quraisy kalau tidak salah ya. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was-sayf liya'budu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Min khauf. Nah, hukumnya adalah mat arid lis sukun. Boleh 2, 4 ataupun 6 harakat. Adapun ininya sendiri adalah mat lain. Nah, ini jikalau tidak bertemu wakof, maka hukumnya mat lain. Tapi jikalau ada wakof, maka namanya berubah menjadi mat arid lis sukun. Kenapa kita katakan ini mat arid lis sukun? Ya karena sebelum wakof ada mat lainnya. Gitu. Ya. Ya sama tadi maliki yaumiddin, yaumi. Ya. Yaumiddin. Yaumi. Ada waw sukun sebelumnya fathah. Ini mat lain. Ya. Maliki yaumid. Ya, lunak, lemas atau apa nih, berkeleok gitu. Atau baitun. Baitun. Ini kita tidak kasih wakof ya. Contoh yang lain, baitun. Mat lain ini paling sering atau maksudnya didominasi itu di dalam surat Al-Quraisy kalau tidak salah. Li'ila fi Quraisy ya kan? Ya sukun sebelumnya fathah. Baitun. Nah, ini mat lain. Karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Nah, ini mitra JC kita harus mengetahui bahwasanya ini adalah mat lain. Apa itu mat lain? Apabila ada waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Atau boleh dibalik. Misal ada fathah bertemu dengan ya sukun. Ya, ada huruf yang berharokat fathah bertemu dengan ya sukun, atau ada huruf yang berharokat fathah bertemu dengan huruf waw sukun. Nah, ini sama saya, ini kan hanya pengucapan saja sebenarnya ya. Bolak-balik. Ini biasa dimulai dengan hurufnya dulu. Apabila ada waw sukun atau ya sukun. Jadi bukan dua-duanya ya. Atau ini salah satu.
Boleh wawnya yang sukun atau ya yang sukun gitu. Yang mana sebelumnya harokatnya fathah. Ini contoh dari waw, ini contoh dari huruf ya, contoh dari huruf waw, contoh dari huruf ya. Nah, ini semua dinamakan mad lain. Mad lain. Nah, hukumnya adalah mad lain. Namun, sedikit tambahan saja ya, mengulas yang sebelumnya mungkin. Apabila ada mad lain, apabila sebelum wakof, ya pemberhentian, wakof itu pemberhentian, ya ada mad lain, ya ada mad lain, atau mad tabi'i. Nah, hukumnya adalah mad arid lisukun. Arid lisukun. Ini di luar mad lain ya. Jadi kita harus tahu ya mana mad lain, ya mana mad tabi'i, ya mana mad arid lisukun. Jadi kita sampai kepada pembahasan mad lain. Yaum, kalau memang mad lain ini tadi di waqaf ya tadi seperti itu bacaannya Mitra Jesi ya. Namun jika tidak di waqaf ya biasa saja. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Namun jika di waqaf Dzalikal kitabu la raib. Kol-kolnya harus tetap dibaca. Ya, karena diwakaf. Gitu. Jadi, ya, alhamdulillah hari ini kita menambah lagi satu hukum tajwid yaitu mad lain. Bang ulang sekali lagi apa itu mad lain? Mad lain adalah ketika ada waw sukun atau ya sukun ya yang mana sebelumnya ada huruf gitu yang berharokat fathah. Itu penjelasannya saja ya, ini kita merujuk kepada kitab ini yang mana sebelumnya fathah begitu ya. Harusnya ya tadi sebelumnya huruf berharokat fathah ya. Bisa Mitra perbaiki nanti mungkin biar lebih jelas ya. Kayaknya tadi cuman harokat saja yang ditulis gitu. Kemudian bagaimana cara membacanya yaitu lunak ataupun lemas. Kemudian contohnya adalah khaufun. Nah, ini contoh dari waw. Khaufun nggak panjang nggak apa gitu. Ya karena nggak ada waqaf, misal nggak ada waqaf. Atau raibun. Nah, itu tidak ada panjang, ya biasa aja gitu. Meleok gitu. Lemas, lunak. Yaumi, nah, yaumi gitu. Yaumi, baitun. Nah, ini nanti akan kita temukan ya tadi yang Bang J katakan di dalam surah Al-Quraisy ya. Jadi mau dibaca mad lain boleh, kalau mau dijadikan mad arid lisukun juga boleh. Dengan syarat harus diwakaf. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah sampai kepada mad lain. Nah, sedikit lagi Mitra JIC ya, biar pas ya. Kita lanjut ke ayat selanjutnya, yang mana memang kemarin sampai kepada ayat ketiga ya, kalau tidak salah ya. Nah, ini ayat keempat tadi, yaitu Maliki yaumiddin. Ma di sini hukumnya apa? Mad tabi'i. Kenapa kita katakan ini mad tabi'i? Karena ada alif ya, sebelumnya fathah. Jadi dibaca dua harokat. Maliki yaumiddin. Maliki itu panjang ya, dua harokat. Yauminya adalah hukumnya mad lain ya, barusan yang sudah kita pelajari. Middin. Nah, di sini ada dua harokat, dua hukum, maaf. Ad-din ya, itu apa hukumnya? Idgham syamsiyah. Kenapa? Karena ada alif lam ya bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, yaitu huruf dal. Jadi harus ditasydid, dimasukkan ke huruf selanjutnya. Jadi alif lamnya tidak terbaca.
Salah kalau misalnya kita baca yaumildin. Nah, tapi langsung yaumiddin. Nah, ada apa namanya? Masuk ke huruf dal langsung. Dan din yaitu hukumnya adalah mad arid lisukun. Kenapa mad arid lisukun? Karena sebelum waqaf atau pemberhentian ada mad tabi'i ya, din ya kan. Mana mad tabi'inya yaitu ya sukun sebelumnya kasroh gitu. Sedangkan nunnya ini kan sudah tidak dibaca karena waqaf gitu. Berbeda nanti kalau misalnya dia berharokat fathatain. Nah, ini hukumnya beda lagi ya. Tapi kalau ini karena udah diwakaf, jadi tidak bisa dibaca yaumiddini. Padahal diwakaf, ya diberhentikan. Jadi harus disukunin gitu, harus disukun din. Nah karena mata harus disukun dari matobi'i, gitu terbentuk dari matobi'i, maka boleh kita membacanya 2, 4 maupun 6, gitu. Nah, paham interjesi ya? Baru kita lanjut ke ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, perhatikan tasdidnya pasti selalu ya, tidak ada hukum di situ, hanya perhatikan tasdid ya, syiddah. Iya, jadi seakan-akan huruf y-nya tuh 2 ya. Iya ya, tasdid kembar ya, idgham itu kembar, hurufnya seakan-akan 2. Ya-nya dibaca panjang karena hukumnya adalah mad tabi'i. Apa itu? Ya ada alif yang mana sebelumnya fathah. Iyyaka, iyyaka, panjang ya-nya. Iyyaka, iya, tasdid iyyaka. Jadi jangan dibaca iya ka, iya, ini nggak ada tasdid. Contoh dari tidak ada tasdid ya tadi bacanya iya ka, iya ka, iya, iya ka. Kebiasaan tasdid jadi begitu. Masih ada tasdid sih itu dikit. Iya, iya, iya ka. Dan ka-nya tidak panjang, yang panjang adalah huruf ya. Matobinya di huruf ya-nya. Jangan iya ka na'budu, iya ka na, ka-nya panjang jadinya. Nah, ini salah. Tapi ya-nya yang panjang. Iyyaka na'budu. Tidak ada hukum di situ. Wa iya, sama ya. Wa iyyaka. Nah, ini Bang Ja putus-putus dulu ya. Nasta'in. Biasanya tuh kalau kita ingin membaca Quran diusahakan satu ayat itu satu nafas. Ya. Kalau memang tidak bisa, tidak kuat nafasnya, harus diulang di huruf sebelumnya. Namun yang harus sesuai ngulangnya juga gitu. Mana ini belum ada contoh surat yang panjang ya. Satu ayat tuh panjang. Antar di belakang-belakang ada satu ayat tuh panjang gitu yang mana mungkin nafas kita tidak kuat. Nah, baru selanjutnya nasta'in. Nah, ini hukumnya hanya mad arid lisukun yang terbentuk dari mad tabi'i ya. Ini kalau bisa mah satu nafas, ini pendek ya. Tapi perhatikan hukum tajwidnya gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya. Kita nanti ya pengembangan lagamnya silahkan masing-masing lah ya. Tuh banyak contoh-contohnya lah ya, nada-nadanya tuh banyak. Kemudian selanjutnya adalah surat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Surat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, di sini memang tulisannya kalau kita perhatikan naknya itu panjang. Ya, tapi tetap tidak boleh dibaca panjang. Ihdinas siratal. Nah, itu beda lagi, nanti ada hukum seperti itu memang ada. Cuman yang dimaksud bukan ini, ya.
Nun di sini kenapa panjang? Ya ini karena menunjukkan domir kami. Ya enggak, artinya ya Allah tunjukkanlah kami gitu. Ya. Tetap langsung masuk ke huruf selanjutnya yaitu idgham syamsiyah. Jadi nggak boleh dibaca ihdinas sirata, enggak. Langsung ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang ada hukumnya di sini adalah as-sira. Idgham syamsiyah. Kenapa? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf shad. Gampang jika kita ingin kalau di Al-Qur'an sekarang ya, gitu, bukan Al-Qur'an yang dulu gitu. Nah, itu biasanya sudah dikasih tanda tasydid. Setelah alif lam huruf tersebut di atasnya dikasih tasydid. Kalau memang di izhar qamariyah di atas huruf alif lamnya itu sudah ada sukun. Ya, ini sudah menunjukkan ciri ini mah idgham syamsiyah, ini mah izhar qamariyah, itu sudah ada dikasih ya untuk mempermudah bacaan Quran kita. Kemudian sirata, ini mad tabi'i. Kenapa? Karena ada alif setelah fathah. Ini kan tol mustaqim siratal. Ini baru izhar qamariyah. Kenapa? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu huruf mim. Apa tandanya? Di sini sudah dikasih sukun ya. Jadi kita pun bisa membacanya. Suratal. Jadi ini kalau udah jelas begini masih dibaca idgham syamsiyah, waduh kebangetan gitu ya, salah ya. Suratam mustaqim, pakai gunah lagi kan. Ihdinas siratam mustaqim. Ini kurang tepat ya. Tapi itu adalah izhar qamariyah ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi ya hukumnya adalah izhar qamariyah, dan yang terakhir ini di ujungnya mustaqim kim ya, yaitu mad arid lis sukun. Nah, insyaallah ya ayat selanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang Mitra Jesi, karena insyaallah sepertinya ada hukum baru di sini ya. Cukup hari ini kita belajar satu hukum saja yaitu mad lain ya. Sedikit mengulang apa itu mad lain: apabila ada waw sukun atau ya sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Dan bagaimana cara membacanya, yaitu lunak atau lemas. Contohnya ini khaufun, raibun, yaumi, baitun, ini dari surah Al-Fatihah. Ya, namun jika ada waqaf hukumnya berbeda lagi yaitu mad arid lis sukun. Nah, Mitra JC, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya untuk Mitra JC dan khususnya bagi diri saya pribadi. Ya, untuk buat Bang J pribadi ya, untuk lebih memperbaiki bacaan sih ya, dan juga mengulang pelajaran, khususnya adalah pelajaran tajwid, karena banyak beberapa bacaan yang kadang Bang J sendiri lupa ini apa hukumnya gitu. Kita kalau tahu hukumnya ini bisa dijadikan hujah atau dalil gitu. Contoh misal ketika ketika kondisi kita di hutan, kemudian memang benar-benar tidak ada makanan lagi. Nah, kemudian kita ya mohon maaf gitu ya, memakan babi gitu. Nah, ini kan kita harus ada dalil. Ya, kita harus hafal ya, minimal kaidahnya. Apa? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya, kondisi yang berbahaya, maksudnya berbahaya kenapa? Kalau kita nggak makan ini mati, sedangkan di situ adanya babi itu tadi. Nah, tubihul mahzurat, ya, membolehkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan gitu ya. Babi ini haram sebelumnya, namun karena kondisinya darurat, yang mana kalau misalnya kita tidak makan ini mati, ini dibolehkan gitu ya. Tapi sekedar untuk bertahan hidup, bukan untuk memuaskan isi perut kita. Jadi guru saya menjelaskan di sini pun dibolehkan untuk bertahan hidup saja ya, bukan untuk mengenyangkan perut atau memuaskan hawa nafsu, bukan ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalaupun kita membaca bacaan Al-Quran ini, Bang J berharap kita punya hukum atau punya dalil ya dari bacaan kita ya. Apalagi nanti ada macam-macam qiraat bacaan, ada yang wadduha, ada yang wadduhai
Nah, ini kan kalau memang ada dalil silahkan, nggak apa-apa. Ya, ada yang dipertanggungjawabkan. Mungkin dari gurunya ke gurunya, dari sanatnya memang mengajarkan cara bacanya seperti itu. Ya, ya sudah, nanti biar gurunya yang bertanggung jawab gitu. Abang Jai pun dapat cara baca ini ya dari guru Bang Jai gitu kan. Jadi ada yang dipertanggungjawabkan. Nah, Mitra JC ya mungkin cukup sekian ya pembahasan kita hari ini, dan semoga Allah memberikan kita taufik ya untuk menghadapi bulan Ramadan ini, yang khususnya di dalam beribadah kepada Allah. Dan Allah berikan kekuatan untuk bisa berpuasa selama 30 hari penuh, full ya. Selama sebulan penuh. Gitu. Dan juga Allah berikan taufik lagi untuk bisa mengamalkan qiyamul Ramadan dan juga amalan-amalan yang lain, yaitu bukan hanya sekedar fardu tapi juga perkara-perkara sunnah. Nah, ini semua harus terus kita memohon kepada Allah, karena kalau bukan karena karunia dari Allah kita mungkin tidak bisa melaksanakan itu semua gitu. Nah, jadi kita terus munajat ya kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal ya. Nah, Mitra JC, Bang Jai ucapkan terima kasih sebelumnya atas segala perhatiannya. Jikalau masih banyak sekali kekurangan yang ada pada diri saya, maka Bang Jai mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami dari keluarga besar Radio JC 107.7 FM mengucapkan mohon maaf jikalau banyak sekali kekurangan ya, baik itu secara penyajian, kemudian tampilan, kemudian juga materi-materi ya, kami dan juga mungkin lisan ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, minta redho kepada Mitra JC semuanya. Terus kita jalin hubungan silaturahim ini walaupun hanya melalui media ya, semoga bisa memberikan berkah bagi kita semua. Nah, Mitra JC, terakhir Bang Jai ucapkan Allah alam bisawab, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.